Selamat pagi adik-adik yang kasih Tuhan. Apa kabar? Tentu kabar adik-adik baik dan sehat-sehat semuanya. Adik-adik, kita bersyukur dalam 1 minggu ini kita dipelihara dan dipimpin Tuhan sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu mari kita bersyukur dengan kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Mari kita menyanyikan lagu KSIH. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. KSIH. KSIH, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Engkau terus menolong kami dan Engkau terus menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dan dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mr. Orel, Mister tahu nggak jalan kalau menuju surga itu harus lewat jalur apa? Apakah naik mobil atau naik bis atau naik pesawat? Bukan Mister, jalan ke surga itu bukan naik bis, bukan naik mobil, bukan juga naik pesawat. Lalu? Nah, firman Tuhan bilang bahwa jalan ke surga itu hanya satu cara, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Oh, melalui Tuhan Yesus? Iya Mister, tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Nah Mister, itu ada lagunya loh, supaya Mister bisa ingat. Apa lagunya? Nah, lagunya yaitu Hanya Satu Jalan ke Surga. Nah, mari kita nyanyikan pujian ini, Hanya Satu Jalan ke Surga.
jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mister Iman, tahu nggak minggu ini siapa yang bawakan firman Tuhan? Kalau tidak salah, Miss Renita. Nah, betul. Betul. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Zakheus. Ada orang naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Kita nyanyikan pujian ini. Ada orang naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Ya, selamat pagi adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kita akan minta Roh Kudus menolong kita supaya kita boleh mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saja adik-adik sekalian untuk kita boleh tunduk kepala, kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita berdoa. Dengan penuh rasa hormat kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan napas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih kalau sepanjang malam yang telah berlalu, Tuhan telah jaga kami, pelihara kami. Hingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami mau membaca, kami mau mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati Miss Renita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati perenungan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Nah adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mungkin sudah berulang-ulang kali adik-adik dengar. Dan mungkin juga adik-adik sudah tahu jalan ceritanya seperti apa ya. Satu tokoh Alkitab di sini yang sering kali kita dengar ya disampaikan di dalam cerita sekolah minggu atau mungkin di dalam pelajaran agama yang kalian terima di sekolah. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Injil Lukas ya, di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas itu urutan keberapa? Ayo, di dalam kitab Perjanjian Baru ada yang tahu enggak? Urutan keberapa? Miss enggak dengar. Urutan keberapa? Oh, urutan ketiga ya. Masih ingat tentunya lagunya Matius, Markus, kemudian Lukas ya. Kita akan buka Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau adik-adik sudah mendapatkan firman Tuhan ini, mari adik-adik semuanya saya mengajak kita untuk bersama-sama dengan pelan membacakan ayat ini ya. Kita pelan-pelan membaca ayat ini bersama-sama dengan Miss Renita.
judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di situ adalah Zakheus. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari satu judul atau satu tema dari firman Tuhan ini ya. Kita belajar satu judul atau satu tema, yaitu hidupku berharga di mata Tuhan. Hidupku dan hidupmu berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat jalan ceritanya di sini. Bagaimana Zakheus, ya, dikatakan Zakheus ini bukan orang biasa loh adik-adik. Zakheus ini bukan rakyat biasa. Firman Tuhan mengatakan Zakheus ini orang yang memiliki jabatan penting saat itu. Apa jabatannya? Jabatannya itu adalah sebagai kepala pemungut cukai. Ya, kalau dikatakan kepala berarti dia pemimpin. Ya, dia pemimpin pemungut cukai di daerah itu. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas di dalam ayat 2 mengatakan, ada seorang bernama Zakheus, dia kepala pemungut cukai. Nah, adik-adik, tidak sampai saja di situ firman Tuhan mengatakan bahwa dia punya jabatan penting, dia kepala pemungut cukai. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan ia seorang yang kaya. Dia seorang yang kaya, yang punya banyak duit, yang punya banyak uang waktu itu. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, coba kalau kita pikir ya, zaman sekarang kalau kita lihat pejabat mungkin ya, terus kita lihat atau orang yang punya banyak duit gitu ya, kira-kira apa yang adik-adik lihat? Wih, hidupnya enak gitu ya, kemana-mana naik mobil, kemana-mana diantar, bajunya bagus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita melihat orang yang kaya atau pejabat, selain kita melihat dia diantar naik mobil mewah dan sebagainya, kita juga boleh melihat, wah, dia sangat dihormati pastinya. Ya, karena dia pejabat. Wah, dia pasti sangat disegani. Banyak orang yang takut dengan dia dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tapi kehidupan Zakheus bagaimana? Nah, adik-adik, suatu hari waktu Miss masih kecil, ya, masih SD waktu itu, Miss ingat sekali, ya, Miss waktu itu tinggal di satu kampung, satu daerah. Nah, di daerah itu bisa dibilang daerah terpencil, ya, daerah terpencil.
Jadi satu kali itu disampaikan, di sekolah itu disampaikan, hari ini, bukan hari ini ya, anak-anak, besok kita akan kedatangan tamu penting. Wah, kami sudah heboh semuanya. Tamu siapa gitu ya? Kami mau lihat tamunya itu seperti apa gitu ya. Anak-anak tahu enggak tamu pentingnya siapa? Kami pikir-pikir, siapa ya tamu penting yang mau datang ya? Siapa ya? Lalu guru kami bilang gini, besok semuanya harus pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, rambutnya harus diikat dan lain sebagainya. Lalu bawa bendera kecil, karena kita kedatangan tamu Bapak Tri Sutrisno. Adik-adik tahu enggak Bapak Tri Sutrisno itu siapa? Bapak Tri Sutrisno itu adalah Bapak Wakil Presiden zaman dulu. Dia wakil presidennya Bapak Soeharto ya, di zaman Miss masih kecil. Nah, katanya akan datang Bapak Wakil Presiden Bapak Tri Sutrisno. Wah, kami sudah senang sekali. Wah, besok kalau begitu kita akan sama-sama menyambut tamu penting. Nah, adik-adik, besoknya apa yang terjadi? Kami kemudian bawa bendera masing-masing, bendera kecil dari rumah. Lalu kami berjejer gitu ya, berjejer di pinggir jalan. Waktu Bapak Wakil Presiden itu lewat naik mobil, semua kami bersorak sambil angkat bendera. Kami teriak, selamat datang, selamat datang. Wah, senang sekali. Kenapa? Senang sekali karena daerah terpencil kami, daerah kami yang istilahnya bagi Miss tidak pernah ada orang penting datang. Tiba-tiba hari itu ada orang penting. Wah, kami sangat gembira sekali, kami sangat senang sekali ya. Pokoknya kami lambai-lambaikan terus bendera itu sambil Bapak Wakil Presiden juga lewat dan lambai-lambaikan tangan menyapa setiap anak-anak mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, adik-adik, senang sekali kami waktu kedatangan tamu istimewa itu. Nah, kalau kita baca firman Tuhan hari ini juga disampaikan di situ. Waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, waktu ia masuk ke kota itu, orang banyak juga berbondong-bondong, ya, ramai-ramai ikut Yesus. Waktu itu Yesus datang tidak pakai mobil kayak Bapak Tri Sutrisno ya. Waktu itu Yesus datang jalan kaki. Jadi orang itu ngikut semua. Yesus jalan di depan, orang ngikut di belakangnya gitu ya. Semua orang banyak, ada Yesus datang. Oh, Yesus datang. Loh, mereka sangat senang. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu, mereka udah banyak dengar tentang Yesus. Termasuk Sakeus, dia sudah banyak dengar tentang Yesus. Nah, adik-adik, kita melihat di sini. Sakeus dan orang yang berbondong-bondong itu sudah banyak mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Ayo, coba kamu di rumah sebutkan 5 mujizat yang pernah dilakukan Yesus. Ayo, Miss mau dengar. Yang pertama apa? Apa? Oke. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Semuanya pada pintar-pintar ya. Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang ya, dengan hanya berbekal apa? 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Kemudian apalagi? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus pernah mencelikan mata orang buta. Tuhan Yesus pernah menenangkan badai ya. Nah, adik-adik, kita melihat luar biasanya Tuhan Yesus, dan itu sudah didengar oleh orang banyak yang berbondong-bondong termasuk Sakeus. Tetapi adik-adik, kita melihat di sini, Sakeus hanya pernah mendengar tapi belum pernah melihat. Seperti apakah Yesus itu? Sama dengan Miss. Miss tahu siapa Bapak Tri Sutrisno waktu itu. Miss tahu dia wakil presiden, tapi Miss belum pernah melihat seperti apa itu Bapak Tri Sutrisno ya. Selama ini Miss cuma lihat mukanya lewat foto gitu ya. Lewat foto, ada fotonya di dalam kelas, itu Miss bisa lihat. Tetapi Sakeus nggak pernah lihat foto Yesus. Dia nggak tahu, zaman dulu belum ada foto, nggak sama sekarang ya, canggih. Adik-adik mau foto tinggal klik, bergaya, peace. Kalau zaman dulu nggak ada adik-adik ya. Maka kemudian kita melihat, kita akan belajar kali ini.
Ada 3 hal yang kita mau belajar dari Sakeus. Apa itu? Dia merasa dia harus berusaha mengenal Yesus. Berusaha mengenal Yesus, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, saya harus melihat Yesus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Kenapa? Badannya pendek. Pendeknya nggak tahu seperti apa. Miss juga nggak tahu. Alkitab nggak jelaskan dia tingginya berapa meter, nggak jelaskan. Yang jelas katanya badannya pendek. Nah, waktu orang mungkin banyak gitu ya kelilingi Yesus, dia mau lihat nggak bisa. Yang dilihat semua belakangnya orang. Ya, aduh gimana caranya lihat ini? Gimana? Wah, dia tidak putus asa. Ya, mungkin kalau orang lain sudah lihat, susah nih deh, nggak usah nih deh, pulang makan di rumahku deh. Bebek saya tidur. Mungkin seperti itu. Tapi Sakeus tidak demikian adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus kemudian tidak mati akal. Dia tidak putus asa. Dia kemudian pergi berlari. Lalu dia memanjat pohon ara. Nah, adik-adik kita lihat. Yang pertama tadi ini sudah bilang, Sakeus itu kepala pemungut cukai. Dia punya jabatan. Sakeus itu kemudian dikatakan orang kaya. Tapi lihat adik-adik, Sakeus punya keinginan yang besar untuk berusaha melihat, berusaha mengenal orang seperti apakah Yesus itu. Dia kemudian merendahkan dirinya untuk apa? Pergi panjat pohon ara. Sekalipun orang melihat, Sakeus kepala pemungut cukai, orang kaya, panjat pohon, ngapain gitu ya. Tapi Sakeus rela melakukan itu. Kenapa? Karena ada kerinduan yang besar untuk dia mau mengenal Yesus dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya lah kerinduan seperti yang dirindukan oleh Sakeus juga menjadi kerinduan saya dan adik-adik. Kita juga berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam kehidupan kita. Adik-adik kemudian berpikir, Miss, saya juga mau mengenal Yesus. Saya juga mau, Miss. Tapi gimana caranya, Miss? Saya tidak tahu. Kan Yesus sudah ada nih. Saya mau panjat pohon untuk lihat Yesus kan tidak ada. Adik-adik, kalian bisa mengenal Yesus lewat apa? Firman Tuhan. Lewat Alkitab yang kalian punya di rumah. Setiap hari sediakan waktu, coba baca firman Tuhan. Mulai dari kitab Injil Matius, coba 1 hari 1 pasal, ya nggak usah banyak-banyak, 1 hari 1 pasal kalian baca. Oh iya, terus mungkin ada ayat firman Tuhan yang kalian baca yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanya. Tuh ada guru agama di sekolahmu, ada guru sekolah minggumu juga, kalian bisa tanya. Anak-anak kelas 1, kelas 2 bisa tanya sama Miss Melinda, sama Mr. Selamat. Anak-anak kelas 3, 4 juga begitu. Anak kelas 5, anak TK juga bisa begitu. Ya, kalian mengenal Yesus itu lewat firman Tuhan. Kalian baca firman Tuhan ini, atau juga bertanya sama orang tua di rumah, ya, supaya kalian lebih mengenal siapa Yesus. Ketika kalian lebih mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kalian, maka kalian pun akan mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kalian. Karena itu adik-adik, marilah kita memiliki kerinduan yang sama seperti Sakeus, berusaha mengenal Yesus, sekalipun dia harus merendahkan dirinya dengan panjat pohon ara. Kita juga harus berusaha mengenal Yesus, sekalipun kita harus mungkin berkata, aduh saya baca Alkitab, saya nggak punya waktu, Miss, banyak tugasku dari sekolah, saya mau main game dan lain sebagainya. Nah adik-adik, di rumah saja kamu punya banyak waktu untuk main game. Tanpa terasa kamu pegang HP bisa 1-2 jam atau lebih. Tetapi baca Alkitab tidak perlu sampai 1 jam. Cukup sediakan waktu mungkin 10-15 menit. Masa kalian tidak bisa? Kalau kalian tidak mau melakukannya, bagaimana kalian bisa berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam kehidupan kalian? Ya, jadi hari ini kita berjanji, Tuhan saya mau berjanji, saya mau berusaha mengenal Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau rajin baca firman Tuhan. Lalu yang kedua, lihat ya, Sakeus itu bukan hanya berusaha mengenal Yesus. Waktu dia sudah naik panjat pohon ara dan melihat Yesus, kemudian waktu Yesus lewat, dia jalan, dia lewat, dia lihat Sakeus. Adik-adik saya mau nanya dulu,
Adik-adik bisa tahu nama orang kalau tidak kenalan enggak? Adik-adik tahu Miss Renita kenapa? Ya tahu, Miss Renita kan guru saya. Miss Renita masuk di kelas kemudian kenalan. Anak-anak, kenalkan nama saya Miss Renita gitu ya. Tapi ini Sakeus dengan Tuhan Yesus nggak pernah ketemu. Baru kali ini ketemu sama Tuhan Yesus. Baru kali ini Sakeus melihat Yesus. Tapi kok Yesus bisa tahu namanya ya? Coba firman Tuhan bilang apa sih? Firman Tuhan di dalam ayat yang kelima berkata, Sakeus segeralah turun. Nah, Tuhan Yesus kenal Sakeus. Kenapa Tuhan Yesus bisa kenal Sakeus? Ingat, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia tahu semua ciptaannya, termasuk saya dan kamu. Dia juga tahu nama kamu dan nama saya, gitu ya. Nah, adik-adik, waktu Yesus berjalan sampai di pohon ara itu, wah, Yesus lihat, ini ada orang di atas. Lalu dia berteriak, Lazarus, turunlah. Salah Miss, bukan Lazarus, Sakeus. Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus senang sekali, dia langsung turun gitu ya. Yang kedua kita lihat, Sakeus menerima Yesus dengan hati yang penuh sukacita, ya. Sakeus menerima Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam ayat 6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Adik-adik, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, seharusnya kita merasakan sukacita yang besar, melebihi sukacita apapun. Kenapa adik-adik? Karena Yesus pencipta kita. Dia mau masuk di dalam kehidupan kita. Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Itu merupakan satu sukacita besar di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam segala hal Dia selalu ada menolong kehidupan kita. Dia selalu ada memberikan kekuatan kepada kita. Itu merupakan satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Satu jaminan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus telah berkorban nyawa untuk kita. Itu merupakan satu sukacita di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu merupakan satu sukacita di dalam kehidupan kita, maka kita harus tahu hidup bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tahu terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang adik-adik, kalau saya lihat dan dengar, kalian cepat sekali menyerap lagu-lagu ya yang kalian dengar di YouTube dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya bingung ya, nyanyinya kok aneh-aneh. Kalian ngerti nggak arti lagunya? Ya, jangan-jangan kalian nyanyi tapi nggak ngerti arti lagunya. Padahal itu lagunya mungkin tidak baik, maksudnya pengertiannya mungkin belum baik untuk kalian, anak-anak belum cocok untuk kalian. Tapi kalian dengan mudahnya menyanyikan. Lebih baik menyanyi, memuji Tuhan gitu ya, lagu rohani ya. Kalau kalian nyanyi lagu-lagu yang istilahnya kalian sendiri belum mengerti, hanya gara-gara tahu liriknya, enak nadanya didengar, nyanyi bunyinya gitu ya, lalu kalian nyanyi tapi tidak cocok, tidak sesuai dengan usia kalian, kan kasihan adik-adik. Kalau kalian memuji Tuhan lebih bagus ya. Hidup ini adalah kesempatan. Itu diingatkan kepada kita, hidup ini kapan saja bisa diambil Tuhan. Karena itu gunakan kesempatan yang ada. Ya, seperti itu. Banyak lagu-lagu yang lain. Saya bukan pasukan berjalan. Kita ngerti, kita ini bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, tapi kita ini anak-anak Tuhan, Laskar Kristus dan lain sebagainya. Banyak lagu-lagu rohani yang sangat berfaedah untuk kalian nyanyikan, menjadi penguatan dan sukacita dalam kehidupan kalian. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat apa yang kemudian terjadi ketika hidupmu berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kita melihat Sakeus, dia mau merubah pola hidupnya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ada perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupan Sakeus ketika dia sudah mengenal Tuhan, ketika dia sudah menerima Tuhan dalam kehidupannya. Dia juga berubah menjadi Sakeus yang dulunya mungkin
kikir, Sakeus yang dulunya hanya peduli dengan diri sendiri, Sakeus yang dulunya suka peras, suka ambil uang rakyat dengan sembrono, menjadi Sakeus yang penuh hati berbelas kasihan, menjadi Sakeus yang mau berbagi dengan orang lain. Nah adik-adik, seharusnya lah ketika saya dan adik-adik juga sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Tuhan dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Kita mungkin dulunya yang suka marah-marah gitu ya, mukanya gak pernah baik, mukanya penuh dengan marah ya. Maka berubahlah menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lemah lembut ya. Dulu mungkin perkataan kita suka berkata-kata hal yang tidak baik ya, kata-kata kita kasar, penuh dengan caci maki, penuh dengan umpatan, penuh dengan bicara kotor dan lain sebagainya. Kita harus berubah adik-adik. Yang dikatakan di mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar, yang enak didengar, supaya ketika orang mendengar kita berbicara, orang merasakan apa? Damai sejahtera dalam kehidupannya ya. Mungkin kita dulu orangnya kepala batu, kepalanya ada batu, enggak ya, kepala batu, keras kepala, dikasih tahu enggak mau dengar-dengaran. Maka sekarang berubahlah menjadi orang yang dengar-dengaran. Kalau dulu kita suka membantah, maka berubahlah menjadi orang yang penurut, orang yang taat, baik kepada orang tua atau guru-guru di sekolah. Ingat ya, Miss suka mengingatkan, orang tua itu adalah wakil Allah di dalam dunia untuk mendidik dan membimbing kalian. Karena itu dengarlah nasihat orang tuamu, turuti dan taatilah mereka di dalam kebenaran yang mereka sampaikan ke kalian ya. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada saya dan adik-adik itu dahulunya adalah orang berdosa, orang yang harusnya dihukum, orang yang harusnya binasa ya. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi saya dan adik-adik, maka Dia mau datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya lahir di dalam dunia, tetapi Dia juga mati dan bangkit untuk saya adik-adik, saya dan adik-adik, supaya apa? Supaya saya dan adik-adik boleh diselamatkan. Nah, ketika kita sudah mengenal Dia, kita sudah menerima Dia, ya, maka ingat yang ketiga, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita sehingga orang bisa melihat Dia adalah anak Tuhan. Saya dan kamu adalah anak Tuhan. Karena itu adik-adik, sekali lagi firman Tuhan hari ini biarlah terus mengingatkan saya dengan adik-adik di rumah bahwa hidupmu dan hidupku itu berharga di mata Tuhan. Dan karena hidupku berharga di mata Tuhan, ingatlah ketika hari ini. Yang pertama, berusahalah untuk lebih mengenal Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Yang kedua, berusahalah terus untuk apa tadi Miss bilang, menerima Yesus dengan sukacita, pengajaran-pengajaran Yesus dengan sukacita dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, kamu harus berusaha untuk merubah pola hidupmu yang dahulu jahat, yang dahulu jelek, menjadi pola hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang didengarkan sungguh menjadi firman kebenaran yang memerdekakan kehidupan mereka. Berkati setiap mereka, berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka, berkati papa mama mereka, sehingga papa mama mereka boleh membimbing mereka lebih lagi untuk mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Persembahan kalian dapat kalian kumpulkan kepada orang tua kalian, dan nanti orang tua kalian bisa membawakannya ke gereja. Untuk persembahan ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Bagiku
sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar boleh membimbing dan memimpin setiap hidup kami. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik yang telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.